Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan ta'lim kita, kajian kita tentang bab Fadlul Quran, merujuk kepada syarah Irsyadul Ibad. Kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang keutamaan dari Al-Quranul Karim. Hadirin para pecinta agama Allah, pecinta Rasulullah, Al-Quran merupakan salah satu firman Allah. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Makanya nama lain dari bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah turunkan satu karunia terbesar bagi umat Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Begitu luar biasanya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, seandainya Al-Qur'an ini diamanatkan, diberikan kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, saya gunung itu tidak akan mampu, khashi'an mutasaddian min khasyatillah, tidak akan mampu menerima Al-Quran yang begitu sungguh luar biasa sebagai rahmat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai syifa'un, sebagai umat, sebagai obat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para penikmat channel Darul Funun TV, Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya dikelilingi oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan para sahabat Rasulullah SAW melihat karena sudah dekatnya ajal Rasulullah SAW menangis. Tangisan mereka tidaklah lain merasa kehilangan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Rasulullah SAW merupakan tempat untuk mengadukan, untuk menanyakan semua persoalan-persoalan yang muncul yang belum ada jawabannya. Melihat para sahabat-sahabat di sekitar Rasulullah SAW menangis, maka Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadisnya, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamasaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Rasul. Terucap dari bibir Rasulullah SAW yang agung, yang mulia itu, taraktu fikum,
taraktu, aku tinggalkan fikum untuk umatku, kata Rasulullah SAW, amraini, dua pegangan utama. Dan apabila umatku setelah meninggalnya aku mengacu dan merujuk kepada dua pusaka peninggalan Rasulullah SAW ini, maka dijamin oleh Rasulullah SAW, lan tadillu ma intamasaktum bihima. Dipastikan, kata Rasulullah, mereka tidak akan tersesat selama-lamanya ketika hidupnya merujuk kepada dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ini. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa sunnat Rasul, dan hadis sunnah Rasulullah SAW. Hadirin para pecinta agama Allah, pecinta Rasulullah SAW, penikmat channel Darul Funun TV. Hari ini sesuai dengan yang sudah saya janjikan, saya akan mencoba menjelaskan tentang bab Fadlul Quran, Fadailul Quran, tentang keutamaan apa saja sesungguhnya yang akan didapatkan apabila kita dekat dengan Al-Quran, apabila kita senantiasa bergaul dengan Al-Quranul Karim. Akhrajal Baihaqi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW, Fadlul Quran ala sairil kalami ka fadlir rahman ala sairi khalqihi. Akhrajal Baihaqi, hadis ini dikeluarkan oleh Baihaqi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, Fadlul Quran, keutamaan Al-Quranul Karim ini, ala sairil kalam, atas semua kalam, atas semua perkataan yang lain, kafadlur rahman ala sa'iri khalqi, seperti kemuliaan kasih sayang Allah atas semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Wal Hakim an Ibnu Mas'ud, dari Hakim, dari Ibnu Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanah bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfan, walakin alif harfan wa lam harfan wa mim harfan. Wal Hakim, dan Hakim an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah, man qara'a, barang siapa yang membaca Al-Quran, harfan min kitabillah, satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya hasanah, kebaikan-kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha, dan tiap-tiap kebaikan itu diganjar 10 kali lipat. La aqulu alif lam harfan, tidaklah satu huruf itu dengan sebutan alif lam, tetapi walakin alif harfan, alif itu satu huruf, walam harfan, dan lam satu huruf, wa mim harfan, dan mim itu satu huruf.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengganjar, memberikan pahala kepada qari'ul Quran yang membaca Al-Quran itu dengan hitungan per hurufnya. Jadi bukan alif lam mim, alif lam mim dihitung satu huruf, tidak. Walakin akan tetapi alif harfan, huruf alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, wa mim dan mim satu kebaikan. Subhanallah. Wad Dailami an Umar bin Syu'aib, dari Dailami dari Umar bin Syu'aib, idza khatamal abdul Quran, idza khatamal abdul Quran, apabila seorang hamba mengkhatamkan Al-Quran, shalla alaihi, maka bersolawat atasnya, inda khatmihi, ketika dia mengkhatamkan Al-Quran itu, situna alfa malakan, ribuan malaikat bersolawat shalla alaihi terhadap orang yang sedang mengkhatamkan Al-Quran. Nah, jadi para shaimin, shaimat, salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, oleh Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan ini adalah kita usahakan berbanyak taksirul Quran. An-Nabiyuna Muhammad SAW wa malaikati Jibril, dan malaikat Jibril yatadarasul Quran sama, sesungguhnya di bulan suci Ramadan ini Nabiyuna Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, dan malaikat Jibril senantiasa yatadarasul Quran, senantiasa membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Alangkah ruginya kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan ini, apalagi tinggal hitungan minggu di penghujung minggu Ramadan tahun ini, kalau kita tidak memaksimalkan ibadat-ibadat kita, terutama kita memperbanyak qiraatul Quran, iqra'ul Quran, maka bacalah Al-Quran. Ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran itu yang kita baca itu nanti akan datang fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti ketika malaikat munkarun wa nakirun datang kepada ahli Al-Quran, maka sesungguhnya sedikit pun tidak ada ketakutan, la takhaf wa la tahzan. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, lisannya tidak berhenti dari qiraatul Quran, hatinya muta'allaq bil Quran, hatinya senantiasa merindukan Al-Quran, maka nanti di alam kubur, maka sesungguhnya dia akan berdialog. Sedikit pun tidak ada rasa takut di dalam dirinya dengan pertanyaan malaikat munkarun wa nakirun, karena bacaan Al-Qurannya akan menjadi syafaat, akan menjadi penolongnya nanti ketika menghadapi pertanyaan yang sangat sulit bagi orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran untuk menjawab pertanyaan dari malaikat munkarun wa nakirun. Wa Abu Dawud wa Nasa'i an Anasin, Abu Dawud dan Nasa'i an Anasin, dari Anas, masalul mu'min, perumpamaan orang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, kama salil utrujah, seperti buah yang
harum, seperti buah yang utrujah, yang semerbak wangi, rihuha thayyib, rihuha thayyib, wanginya menyejukkan, wa ta'muha thayyib, dan ketika dimakan ta'muha thayyib juga terasa enak. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Qur'an, kama salit tamrah, seperti buah yang tidak berbau, kama salit tamrah, seperti buah kurma, ta'muha thayyib, ketika dimakan terasa enak, wala rihalaha, akan tetapi tidak ada baunya. Wa masalul fajir alladzi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan al-fajir, orang yang senantiasa berbuat dosa, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, kamasalir rihana, seperti buah yang rihuha thayyib, ketika baunya enak, wa ta'muha murrun, akan tetapi ketika dimakan rasanya terasa pahit. Hadirin shaimin shaimat, ini mengumpamakan bahwa senantiasa orang yang membaca Al-Quran maka akan senantiasa dalam pergaulannya, dalam tutur katanya, akan memberikan kesejukan bagi muslim yang lainnya. Diumpamakan tadi seperti buah yang harum, rihuha thayyib, wanginya semerbak, wa ta'muha thayyib, dan ketika dimakan rasanya lezat. Karena sesungguhnya beragama ini tidak ada lain adalah sebagaimana Rasulullah SAW diutus, wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak, tidaklah aku diutus, kata Rasulullah SAW, makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Nah, bagaimana agar akhlak kita menjadi baik? Tidak ada lain adalah itu tercermin dari perilaku pribadi-pribadi orang-orang yang senantiasa qira'atul Quran, yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Wa Ahmad an Abi Hurairah, dan Ahmad dari Abi Hurairah, man istama'a ila ayatin min kitabillah, barang siapa yang istama'a, mendengar Al-Quran min kitabillah, katabat lahu hasanah mudha'afah, maka yang mendengar Al-Quran itu hasanah mudha'afah, akan diberikan kebaikan-kebaikan mudha'afah. Waman tala ayah min kitabillah, dan barang siapa yang membaca, jadi tidak hanya mendengar, akan tetapi dia tala kita ambil dari kata tala yatlu tilawah, yang membaca, tala ayat min kitabillah, membaca ayat Al-Quran, kanat lahu nuran, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan nur yaumal qiyamah, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para shaimin shaimat rahimakumullah. Dijelaskan di dalam hadis begitu dahsyatnya nanti siksa kubur. Jadi alam pertama setelah kita meninggalkan dunia ini nanti adalah alam kubur. Lama kita di situ menunggu sampai datangnya hari kiamat. Setelah jasad kita dikubur, barangkali orang terdekat hitungan 5 menit, 10 menit mendoakan, membacakan kita surah Yasin dan sebagainya. Maka pulanglah yang pulang. Dan termasuk barangkali orang yang sangat mencintai kita, orang yang sangat dekat dengan kita selama ini,
akan meninggalkan kita sendirian, khalian fil maqabir, sendirian kita tinggal di dalam kubur. Dan apabila orang telah meninggalkan kita sendirian di dalam alam kubur, maka datanglah malaikat yang diperintahkan oleh Allah bagi orang yang selama hidupnya jauh dari perintah-perintah Allah, jauh dari Al-Quran, maka sesungguhnya akan datang malaikat yang sangat menyeramkan. Dan bagi orang yang senantiasa qari'ul Quran, dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan membantunya menjadi syafi'an, menjadi sahabatnya nanti di alam kubur. Sehingga dikatakan bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran di alam kuburnya menjadi raudatan min riyadil jinan, taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anal Imam Ahmad bin Hanbal, dari Imam Ahmad bin Hanbal, qala, berkata ia, ra'aitu Rabbal Izzati, aku melihat Allah fil manami, di dalam tidurku. Fakultu, dan aku berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, bima taqarrabu ilaika, dengan amalan apa aku bisa mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Qala, maka berfirman Allah, bi kalami, dengan Al-Quran. Fakultu, maka aku bertanya lagi kepada Allah, bi fahmin, apakah dengan paham Al-Quran itu, au bi ghairi fahmin, atau tidak paham aku dengan Al-Quran itu. Qala, maka menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala, bi fahmin wa bi ghairi fahmin, paham atau tidak paham Al-Quran itu. Apabila senantiasa kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sesungguhnya itu mutaqarribun, akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaminannya adalah hidupnya, langkahnya, pikirannya, hatinya, kesusahannya senantiasa akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para penikmat channel Darul Ulum TV, mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita senantiasa menyibukkan diri kita dengan memperbanyak taksirul Quran, dengan dekat dengan Al-Quran, dengan banyak tadarus Al-Quranul Karim. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan akan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan. Ada yang sudah menyumbangkan pasir, ada sudah yang menyumbangkan batu bata, dan banyak lagi yang sudah menyumbangkan sesuai dengan video yang saya sampaikan, bahwa sekarang kita sedang insyaallah membangun asrama untuk santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum. Mudah-mudahan Bapak Ibu tergerak hatinya, apalagi ini di bulan mulia, afdhalus shadaqah as-shadaqah fi syahri Ramadan. Apabila di bulan Ramadan ini kita tidak terniat dan tergerak hati kita untuk bersedekah, maka sesungguhnya dikhawatirkan hati kita menjadi keras, sulit untuk bersedekah. As-shadaqah fi syahri Ramadan, sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan ini tadfi'ul bala, maka sesungguhnya akan mencegah turun balaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, billahi nasta'in, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.